In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro veritas liberabit vos. What happened? Welcome back into the jungle of Protestantism. Kita akan melanjutkan katekese kita tentang metafisika Protestantisme ya. Kali ini part 6, 7 dan maybe 8 sebelum akhirnya masuk penutup. Kebergantungan pada metafisika Katolik. Nah, kita masuk ke bagian yang paling telanjang secara intelektual. Bagian yang menunjukkan bahwa Protestantisme, meski dengan lantang menolak metafisika Katolik, ternyata diam-diam menopang dirinya pada hal-hal yang hanya mungkin bertahan kalau metafisika Katolik benar. Ya, jadi Protestan itu bisa berdiri dengan mengandaikan kebenaran metafisika Katolik, meskipun dalam mulut mereka tidak mengakui itu. Bagaikan kapal yang mengutuk laut, tapi tidak sadar tetap mengapung karena air itu sendiri. Begitu air dibuang, kapalnya tenggelam juga. Tenggelam kemana? Karam maksudnya. Nah, di mana saja Protestan tanpa sadar bergantung pada metafisika Katolik? Ada 4 ketergantungan besar, big dependence, great dependencies. Yang pertama, ketergantungan pada kanon Alkitab. The second, ketergantungan pada konsep Trinitas. The third, ketergantungan pada Kristologi Chalcedon. Dan the fourth, ketergantungan pada struktur moral alamiah, lex natura atau natural law. 4 pilar ini mustahil bertahan secara konsisten dalam metafisika Protestan, tetapi dipertahankan hanya karena diwarisi dari Katolik. Tanpa itu, seluruh bangunan runtuh, kolaps. Mari kita bahas yang pertama. Ketergantungan pada kanon Alkitab, teks tanpa bunda yang melahirkannya. Protestan itu bersikeras memegang Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Tapi Alkitab itu sendiri hanya ada karena struktur metafisik gereja yang mereka tolak. Ya. Gereja menetapkan kitab mana yang diilhami. Gereja menentukan batas kanon. Gereja menjaga kanon selama 1000 tahun sebelum reformasi atau deformasi. Gereja memisahkan Injil palsu dan Injil sejati dengan otoritas ontologis. Protestan menolak gereja sebagai subjek ontologis, tetapi menerima kanon yang hanya masuk akal kalau gereja memang subjek ontologis. Oke, rewind ke belakang untuk tahu apa itu subjek ontologis. Kalau gereja bukan tubuh ilahi, maka keputusan gereja tentang kanon sama sekali tidak mengikat, ya kan? Dan jika keputusan gereja tidak mengikat, maka tidak ada jaminan bahwa 27 kitab perjanjian baru itu benar. Akibatnya, percaya Alkitab tapi menolak gereja itu ibarat menerima bayi tapi menolak rahim yang melahirkannya. Not so good ya morally, ethically. Ini namanya kontradiksi metafisik. Ya. Bayinya lah datang dari mana kalau bukan dari rahim seorang ibu. Ketergantungan yang kedua, ya, ketergantungan pada Trinitas. Dogma metafisik yang tidak bisa dibangun dari sola scriptura. Ya. Sola scriptura tidak mungkin bertemu dengan Trinitas. Trinitas tidak pernah muncul secara eksplisit dalam kitab suci. Dia lahir dari kontemplasi, permenungan panjang gereja purba yang menggunakan filsafat Plato, analogia entis, metafisika partisipasi, bahasa ousia dan hipostasis, konsili ekumenis juga. Nah, semua alat yang dipakai gereja untuk merumuskan Trinitas adalah alat yang ditolak oleh Protestan sebenarnya, kalau mau konsisten. Tetapi Protestan tetap memakai Trinitas. Bertabrak, itu yang saya bilang apa? Baku naik. Prinsip mereka sendiri baku naik satu sama lain. Mengapa? Karena tanpa Trinitas, keselamatan tidak konsisten.
Kristologi hancur. Perjanjian baru tidak dapat dipahami. Nah, masalahnya, Trinitas tidak bisa dijaga tanpa metafisika Katolik. Akhir-akhir ini, bukan akhir ini, sekian lama berjibaku dengan Protestan, mereka itu paling hafal una substantia tres persone. Tapi mau jelaskan itu tidak tahu menjelaskan. Itu mereka hafal dari hafal turun temurun. Karena cari ayat ini tidak ada, tapi mereka mati-mati una substantia tres personae. Begitu. Kalau analogia entis dibuang, ousia itu tidak bermakna. Ya. Kalau tradisi dibuang, istilah satu hakikat tiga pribadi tidak dapat dibuktikan. Kalau gereja bukan subjek ilahi, konsili Nicea tidak punya legitimasi metafisik. Tanpa metafisika Katolik, Trinitas hanya jadi puisi indah, tidak lagi doktrin yang objektif. Sehingga Billy Lynn dan teman-temannya mati-mati. Mikana bilang, tidak, Trinitas itu bukan. Joshua Teo bilang, Allah itu bukan Trinitas. Karena mereka sola scriptura. Ya. Yang berikutnya, ketergantungan pada kristologi Chalcedon. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Pengakuan iman Chalcedon pada tahun 451 adalah mahakarya metafisika Kristiani. Tidak ada satupun gereja Protestan yang berani menolaknya, karena seluruh Injil runtuh tanpa Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Mereka hanya menerima saja dari Katolik, tanpa mau penjelasannya. Percaya saja. Masalahnya, definisi Chalcedon itu memakai metafisika hipostasis, konsep fisis atau fusis, ya, distingsi atau perbedaan antara prosopon versus ousia. Kemudian ada analogia entis, filsafat Aristoteles, ya, filsafat Aristoteles, ya. Semua ini adalah bagian dari metafisika Katolik yang Protestan tolak. Ya. Jadi ketika Protestan mengatakan Yesus adalah Allah, mereka tanpa sadar memakai bahasa metafisik yang hanya bermakna kalau dunia ini punya struktur ontologis seperti yang diajarkan gereja purba dan skolastik. Ya. Tanpa itu, mereka cuma mengulang formulasi tanpa fondasi. Seperti yang dihafal oleh salah seorang pendeta yang dibully oleh netizen. Una substantia tres personae. Hafal doang. Ini seperti memegang pedang, tapi membuang pegangan tempat pedang itu menancap. Gitu ya. Ketergantungan yang berikutnya adalah ketergantungan pada hukum moral alamiah, lex natura atau natural law. Protestan itu suka mengutip, Allah membenci dosa, hidup kudus itu wajib, ada standar moral universal. Tapi lex natura atau natural law, hukum alam, hukum kodrat ini hanya masuk akal kalau ciptaan berpartisipasi dalam hukum ilahi, akal manusia bisa membaca struktur moral alam semesta, dan ada hubungan analogis antara sang ada dan makhluk. Semua ini berasal dari metafisika Katolik, terutama Thomas Aquinas. Dengan membuang analogia entis dan partisipasi, Protestan kehilangan landasan metafisik bagi moralitas objektif. Sekedar pengingatnya, Protestan itu voluntaristik. Kenapa tidak boleh membuat patung? Karena Tuhan menghendaki tidak boleh. Sesuatu tidak buruk di patung, tapi karena Tuhan bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Itu salah satu contoh, tapi itu contoh yang tidak benar. Itu contoh kekeliruan Protestan. Nah, jadi tanpa analogi entis dan partisipasi, moral hanya bisa dipertahankan sebagai perintah ilahi. Itu maka 10 perintah Allah. Moral itu sekedar karena Tuhan suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, berarti jangan buat. Tuhan tidak suruh makan nasi, tapi mereka makan nasi. Perintah ilahi, divine command, atau etika kesepakatan komunitas. Akibatnya, moral Protestan akhirnya terjebak di antara legalisme dan relativisme. Saya sudah sering mengulang-ulang ini dalam potongan-potongan video. Ya, tapi mereka tetap mempertahankan hukum kodrat secara diam-diam
Karena tanpa itu moral Kristen runtuh. Itu. Nah, ada ketergantungan lain yang lebih halus, lebih subtil, tapi ternyata lebih fatal. Mari kita lihat. Selain 4 pilar tadi itu, Protestan masih tergantung pada konsep iman yang bermakna ontologis, padahal mereka menolaknya. Konsep hubungan pribadi dengan Kristus yang tidak mungkin ada tanpa partisipasi dari being, partisipasi dari ada, partisipasi keberadaan itu. Ya, hubungan pribadi dengan Kristus itu tidak mungkin kalau konsep metafisik ini ditolak. Kemudian gagasan gereja yang invisible, gereja tidak kelihatan, itu mustahil tanpa metafisika tubuh rohani. Ya. Kemudian ada kategori penginjil, kategori-kategori seperti penginjil, gembala, penatua, pendeta yang tidak punya legitimasi tanpa imamat apostolik. Ya. Singkatnya, Protestan tidak bisa hidup tanpa meminjam metafisika Katolik, tapi mereka membuang fondasi yang membuat metafisika itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi, bukan mungkin possible. Ya. Itulah kontradiksi struktural yang paling halus. Polemikus yang bising di luar tidak akan paham. Ini khusus untuk orang Katolik yang paham metafisika Katolik. Nah, itu ya. Kemudian kita itu ketergantungan Protestan pada metafisika Katolik. Kemudian ada titik perbedaan dengan Katolik. Itu ada di mana? Titik diferensial dengan Katolik. Ini Pak bagian berikutnya. Jadi kita setelah menunjukkan bahwa Protestan tetap bergantung pada metafisika Katolik, kita akan menunjuk ya semacam peta yang membuat seluruh kecamuk antara Katolik dan Protestan itu tampak jelas seperti garis horizon. Begitu badai, begitu riuh ramai dengan debat sana sini, polemik sana sini, begitu reda ada satu garis pembatas yang jelas, ya. Begitu. Ya. Jadi kita tidak bicara soal tradisi, emosi atau nostalgia, bukan. Kita bicara soal structure of being, struktur keberadaan. Ya, struktur keberadaan. Tentang apa yang ada dan mengapa dia harus ada. Ini penting. Ini bukan soal tradisi, soal emosi, soal nostalgia. Sekali lagi, the structure of being. Nah, ini adalah titik diferensial metafisik. Mengapa gereja Katolik tidak bisa disubstitusi, tidak bisa diganti, atau diduplikasi, digandakan. Jadi gereja Katolik hanya satu, tidak bisa diganti dan tidak bisa diduplikasi, tidak bisa digandakan. Kalau metafisika Katolik benar, maka gereja Katolik bukan sekedar institusi. Dia bukan NGO rohani. NGO itu apa? LSM itu kan? Itu non-governmental organization kan, LSM dalam bahasa Indonesia. Jadi gereja itu bukan NGO rohani dan bukan komunitas iman doang, ya, bukan perkumpulan moral, bukan. Gereja Katolik adalah realitas ontologis, kenyataan mendasar, ya, satu-satunya benda di dunia yang bukan sekedar dunia. Katolik memahami gereja sebagai participatio entis, partisipasi real, partisipasi nyata di dalam keberadaan Kristus. Penting. Protestan memahami gereja sebagai perkumpulan batin orang-orang percaya. Jadi yang satunya gereja itu kenyataan, yang satunya cuma persepsi. Katolik itu melihat gereja sebagai sesuatu yang nyata, real, sementara Protestan hanya melihatnya sebagai persepsi, hanya nomina. Sebutan kepada orang-orang yang baku naik. Baku naik dengan imannya. Berkumpul maksudnya. Yang satunya tubuh, itu Katolik. Yang satunya cuma forum. Ya. Akibatnya, gereja Katolik tidak bisa disalin atau diganti. Ya, gereja Katolik bukan seperti genetika yang begitu disalin atau diganti. Gereja Katolik bukan organisasi, tapi organisme. Organisasi dan organisme beda ya. Kemudian, gereja Katolik bukan komunitas, tapi dia adalah tubuh. Komunitas berbeda dengan tubuh. Tubuh itu seperti tubuh saya. Kalau komunitas itu berkumpul doang. Komunitas, common, bersama, begitu. Seperti tubuh tidak bisa diganti oleh gambar tubuh, begitu pula gereja tidak bisa diganti oleh interpretasi tentang gereja. Tafsiran tentang gereja. Mari kita jelaskan dengan terang. Yang pertama,
Gereja Katolik punya identitas ontologis, bukan psikologis. Identitas itu ontologis. Identitas itu apa? Kediriannya. Kejelasan dirinya itu bersifat ontologis, mendasar sekali, bukan berdasarkan persepsi psikologis. Nah, dalam metafisika Katolik, gereja itu esse, gereja itu sesuatu yang ada, ya, dia punya keberadaan, ya. Keberadaannya berasal dari Kristus sendiri. Rahmat mengalir secara objektif melalui sakramen, dan apostolic succession, suksesi apostolik adalah struktur ontologis, bukan administratif. Tubuh mistik adalah realitas, kenyataan, bukan metafora, ya. Dan karena itu gereja Katolik bukan kumpulan individu, tetapi satu wujud komunal yang hidup, satu wujud kebersamaan yang hidup. Hidup yang maksudnya hidup ini bergerak dan ada. Hanya ada satu entitas yang seperti itu, ya. Tidak bisa digandakan, tidak bisa direplikasi. Unam sanctam Catholicam ecclesiam, apostolicam ecclesiam. Itu tidak bisa digandakan seperti di Protestan, pecah terus. Tidak bisa direplikasi, Calvinis A, Calvinis B, Calvinis C, tidak bisa. Protestan tidak punya kategori ontologis seperti ini. Nah, gereja bagi Protestan adalah perspektif, bukan keberadaan. Interpretasi, bukan substansi. Camkan kata-kata ini, pause dan cari di Google. Ya, hanya soal tafsiran saja, soal sebutan saja. Jadi, kalau kamu bertemu dengan polemik Protestan, mereka akan mengatakan, oh tidak, gereja itu kan sebutan untuk orang yang berkumpul dalam nama Yesus. Lalu mereka kutip Injil, apakah pokoknya begitu. Jadi itu cuma sebutan doang. Gereja bukan sesuatu yang ada, begitu. Mengerti sampai sini. Sekedar interpretasi, bukan substansi. Maka, dari situ, gereja Protestan bisa banyak. Sekarang ada berapa? Tell me. Please. Bisa berbeda-beda, Calvinis, Lutheran, Pentekostal, Mikana bisa beda dari Dekengadas, Joshua Teu, Patrice Smith. Bisa saling kontradiksi, yang satu bisa bilang baptisan menyelamatkan, satu bilang baptisan tidak menyelamatkan. Bisa bubar dan muncul lagi, ya, semua ajaran Luther dan Calvin orang sekarang tidak percaya sebagian lagi, sudah baru. Bisa bubar, tapi bisa muncul kembali. Tapi tubuh Kristus tidak bisa banyak, dia berbentuk atau berbagi merek. Ya, tidak bisa banyak bentuk dan bagi-bagi merek. Tidak ada. Tubuh Kristus satu. Tubuh itu satu saja. Ya. Tubuh tidak bisa diduplikasi. Kalau itu benda mati, fotokopi. Ya, fotokopi atau diganti. Tidak bisa. Dan tubuh itu mesti memiliki struktur keberadaan yang sama di sepanjang sejarah. Itu bernamanya tubuh. Ya. Dan itulah gereja Katolik. Ya. Mau terima atau tidak? Ya, kenyataannya seperti itu. Ya. Yang kedua, gereja Katolik memiliki rantai keberadaan yang tidak terputus. Ingat, rantai ontologis. Ya. Protestan percaya Injil, oke. Tetapi Injil itu berpindah melalui tubuh gereja. Tangan para rasul, suara tradisi, ingatan liturgi, struktur episkopal. Dia tidak turun langsung dari surga dalam bentuk buku cetak, kemudian masuk ke dalam rak buku Gramedia, lalu seorang Protestan menemukannya di situ, lalu dia menemukan Tuhan. Saya bertemu secara pribadi dengan Tuhan di Gramedia maksudnya. Jadi kalau gereja bukan realitas, rantai itu putus. Nah, dalam metafisika Katolik, gereja adalah rantai keberadaan, bukan sekedar rantai informasi. Ya. Protestan menganggap gereja cuma sekedar rantai informasi, sehingga mereka takut bahwa kalau tidak baca Alkitab, mereka bisa salah sambung informasi. Begitu. Artinya, rahmat berpindah, wujud apostolik berpindah, otoritas berpindah, identitas berpindah. Berpindah maksudnya dari rasul ke rasul maksudnya. Tidak berpindah kalau yang bukan rasul, ya bukan rasul. Dari rasul ke pengganti resminya. Semua secara ontologis, bukan psikologis. Ya, perpindahan itu terjadi secara ontologis, bukan psikologis. Oh, ajaran kami rasuli loh. Tidak penting suksesi apostolik, yang penting ajaran kami persis para rasul abad pertama. Tidak bisa.
Karena itu gereja Katolik tidak bisa diganti. Rantai keberadaan tidak bisa dibuat ulang. Ya, rantai keberadaan itu tidak bisa dibuat ulang. Seperti Anda tidak bisa membuat salinan diri Anda lalu menyebutnya saya yang baru. Ya, iya kan? Protestan tidak punya chain of being ini. Tidak punya. Karena bagi mereka, gereja tidak memiliki wujud. Hanya makna. Makna bisa diulang. Begitu. Jadi tidak heran kalau 45.000 plus. Ya, besok nanti jadi berapa? We don't know. Bisa kurang, bisa tambah. Jadi makna bisa diulang, tapi wujud tidak bisa. Wujud satu untuk selamanya. Ya. Nah, yang ketiga, sakramen membuat gereja Katolik menjadi ruang ontologis kehadiran Kristus. Dalam Protestantisme, sakramen simbol doang. Karena itu, gereja mereka juga simbol doang. Persekutuan spiritual tanpa struktur keberadaan. Dalam Katolik, baptisan bukan simbol, tetapi tindakan penciptaan kembali. Ekaristi bukan kenangan, tetapi kehadiran nyata, realis, presensia realis. Tabisan bukan sekedar ritual, tetapi perubahan wujud rohani. Dan pengampunan dosa bukan deklarasi, tapi pemulihan ontologis. Sakramen itu adalah peristiwa keberadaan. Dia mengubah realitas. Karena itu, gereja Katolik adalah rumah semua peristiwa ontologis itu. Dia bukan komunitas, melainkan lingkup ontologis, lingkup keberadaan. Tubuh Kristus bukan hanya hosti, tubuh Kristus juga gerejanya. Tubuh itu satu, maka gereja itu satu. Maka ia tidak bisa diganti. Tidak bisa. Ya. Yang berikut. Gereja Katolik satu-satunya yang mampu memelihara dogma sebagai realitas, bukan opini. Hanya gereja Katolik yang mampu memelihara dogma sebagai realitas, bukan opini. Di Protestan itu opini doang. Coba tanya siapa? Binzer Huta Barat kah? Binzer Huta Barat kah? Ya. Dia pasti bilang, dogma itu opini manusia doang. Karena gereja Katolik memiliki struktur keberadaan, dia mampu menjaga tradisi, mampu menafsirkan Alkitab dengan stabil, mampu memelihara dogma tanpa berubah, mampu mencegah relativisme, mampu mempertahankan kristologi, trinitas, sakramentologi. Protestan tidak mampu menjaga dogma sebagai realitas, hanya sebagai pendapat mayoritas sementara. Jika you tidak setuju, silahkan pindah dan bikin denom baru. Bukan itu yang terjadi. Itulah mengapa ada Protestan yang menolak Trinitas, ada yang menolak keilahian Yesus, ada yang menolak kebangkitan literal, ada yang menolak moralitas, ada yang menolak Alkitab. Karena metafisika mereka tidak menyediakan wadah objektif untuk dogma. Gereja Katolik bisa stabil karena dia tidak hanya mengajar kebenaran, dia mengandung kebenaran itu secara ontologis. Ya. Kenapa? Berikutnya lagi, gereja Katolik adalah satu-satunya tubuh sepanjang sejarah. Tubuh hanya bisa satu kalau dia tetap berkesinambungan. Dari rasul menuju para uskup, menuju seluruh umat. Protestan tidak punya kesinambungan keberadaan ini. Mereka punya kesinambungan ide, ya, tapi ide tanpa tubuh bukan gereja. Itu klub studi Alkitab, Bible Study Club. Ya, kita bicara tentang tubuh Kristus, bukan Fellowship of Christ. Fellowship of Christ followers. Tubuh itu punya asal, yaitu Kristus, punya struktur, yaitu episkopat, punya alat kehidupan, yaitu sakramen, punya ingatan, yaitu tradisi, punya roh, yaitu Roh Kudus, punya misi, yaitu penginjilan, punya kesinambungan, yaitu suksesi apostolik. Semua itu tidak bisa muncul ulang di tahun 15-17. Tidak bisa. Tubuh tidak bisa lahir dua kali. Maka gereja Katolik tidak bisa diganti dengan bidat Protestantisme. Jadi saudara-saudari, gereja Katolik tidak dapat diganti karena dia bukan organisasi yang bisa disalin. Dia adalah realitas yang hanya bisa ada satu kali dalam sejarah. Semua gereja lain hanya mungkin ada kalau gereja dipahami sebagai simbol, sakramen sebagai kenangan, tradisi sebagai opini, dogma sebagai interpretasi, iman sebagai perasaan.
Tapi kalau gereja adalah tubuh Kristus secara ontologis, maka keberadaan itu tidak bisa digandakan atau direstart ulang. Ya, direstart artinya diulang kan. Tidak bisa diduplikasi, tidak bisa direstart. Hanya ada satu tubuh, dan tubuh itu hidup di dalam gereja Katolik. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Alam maut tidak akan menguasainya. Jangan percaya tipu-tipu orang Katolik pembangkang 3 orang itu. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, kemana arah perahu? Oh, kemanakah arah perahu? Kemana semua ini? Konsekuensinya. Kita sampai pada bagian yang paling tajam. Chop suey. Bagian yang sering membuat banyak teolog Protestan berhenti membaca, karena disinilah garis nasib metafisika mereka terbentang jelas. Tidak ada satir di sini, hanya konsekuensi logis yang harus diterima siapapun yang berpikir jernih. Oke, let's go, vamonos. Kemana arah? Kita mau pergi, tapi kemana arah perahu? Kemana metafisika Protestan akan berakhir? Kalau dia konsisten pada dirinya sendiri. Masalahnya Protestan tidak konsistensi. Begitu. Kalau konsisten pada dirinya sendiri, kemana metafisika Protestan akan berujung? Ibarat sungai yang kehilangan hulunya, metafisika Protestan bergerak tanpa pedoman ontologis. Lajurnya tampak lurus pada awal reformasi, tapi arusnya membawa 3 arah tidak terhindarkan. Tiga arah yang tidak bisa terhindarkan. Yang pertama, fundamentalisme literal. Dan yang kedua, liberal progresivisme. Dan yang ketiga, sekularisme penuh. Itu semua ciri Protestantisme. Semua teman-teman kita yang saudara-saudara terpisah itu bisa digolongkan ke dalam 3 hal ini. Fundamentalisme literal, nanti bisa adakan penelitian atau mixing antaranya. Fundamentalisme literal, liberal progresivisme, dan sekularisme penuh. Mereka yang seperti Bart Ehrman, mereka sudah ateis betul-betul. 3 jalur ini bukan kebetulan, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. 3-tiganya adalah buah logis dari metafisika yang memutus dunia dari sakramen, dari gereja, dan tradisi ontologis. Kita akan melihat satu persatu, ya, tanpa belas kasihan, tapi tetap indah dalam ketelanjangan nalar. Mari kita lihat yang pertama, jalur the first track, jalur pertama, fundamentalisme literal. Ketika teks menggantikan logos. Jika hanya ada Allah, manusia, dan Alkitab, dan tidak ada gereja sebagai tubuh yang menjaga makna, maka teks menggantikan logos, huruf menggantikan roh, interpretasi menggantikan tradisi. Ini melahirkan pola pikir yang keras, karena tanpa sakramen dan tanpa tradisi apostolik, teks dibekukan. Dunia menjadi datar, flat earth. Iman menjadi logika hitam putih. That's why, itulah sebabnya, dispensasionalisme ekstrim, coba Google, ulang, dispensasionalisme ekstrim lahir di Protestan. Anti-sains munculnya juga di Protestan. Ya, penolakan terhadap evolusi sangat kuat di Protestan. King James only lahirnya di Protestan. Obsesi terhadap nubuat harafiah munculnya di Protestan juga. Fundamentalisme lahir bukan karena kebodohan, tapi karena ketakutan metafisik. Ya, ketakutan metafisik. Tanpa tubuh gereja, teks harus jadi tubuh. Dan tubuh teks itu kaku, bro. Tubuh teks itu kaku. Mana lenturnya teks? Yang the second track, jalur kedua, liberal progresivisme. Ketika subjek menggantikan realitas. Nah, ini yang paling banyak di kalangan polemikus Protestan. Jika teks tidak bisa dipertahankan secara literal dan tidak ada struktur ontologis gereja, maka yang tersisa hanya satu pusat. Apa itu? Subjek manusia. Luther menempatkan suara hati sebagai ruang dialog Allah. Immanuel Kant melanjutkannya menjadi etika otonomi. Hegel mengembangkannya menjadi roh zaman.
Protestan progresif hari ini mengambil hasil akhirnya. Alkitab harus dibaca sesuai konteks saya. Ya. Ketika tradisi dibuang dan sakramen direduksi menjadi simbol, iman menjadi penafsiran pribadi, interpretasi personal, interpretasi individual, atau apalah. Itu juga iman juga sekedar menjadi etika sosial. Tidak heran kalau teman-teman Protestan, oh tidak penting Allah Trinitas, yang penting kita saling mengasihi. Itu etika sosial. Iman hanya sekedar etika sosial. Iman itu proyek moral. Iman itu terapi psikologis. Yang penting saya cinta Yesus, saya senang, begitu. Karena itu penolakan terhadap mujizat terjadi di Protestan liberal juga. Penolakan kebangkitan literal terjadi di Protestan liberal. Penolakan keilahian Yesus terjadi di Protestan liberal. Penolakan Trinitas terjadi di Protestan liberal. Ini bukan penyimpangan. Ini jawaban paling jujur terhadap metafisika yang menolak realitas sakramental. Begitu. That's the second track. Let's go to the third track. Jalur ketiga, sekularisme. Ketika keberadaan ilahi tidak lagi masuk akal. Sona nyambung di otak lagi, begitu. Contohnya Protestan, mereka akan, oh itu tidak masuk akal. Masa Maria sesudah melahirkan dia tetap perawan? Itu tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran loh, begitu. Protestan memutus jembatan antara Tuhan dan dunia. Tanpa analogi entis, tanpa sakramen, tanpa ritus ontologis, tanpa gereja yang memiliki bentuk wujud, dunia menjadi ruang netral tanpa kehadiran ilahi. Nah, kalau dunia netral, agama menjadi urusan batin. Jika agama batin, iman menjadi psikologi. Jika iman itu psikologi, Tuhan menjadi metafora moral. Sekularisme itu bukan musuh protestantisme. Sekularisme adalah anak kandung protestantisme. Karena itu, Eropa Utara Protestan menjadi wilayah paling sekuler di dunia. Google sekarang. Gereja-gereja Protestan utama runtuh secara keanggotaan. Negara-negara Lutheran menjadi pionir etika sekuler. Ini bukan kecelakaan sejarah, ini logika metafisik. Logika metafisikanya. Nah, saudara-saudari, kalau Protestantisme konsisten pada metafisikanya sendiri, dia hanya punya 3 ujung. Yang pertama, fundamentalisme yang menutup diri terhadap akal budi. Yang kedua, liberal progresivisme yang menutup diri terhadap wahyu. Dan yang ketiga, sekularisme yang menutup diri terhadap Tuhan. Yang tidak mungkin adalah yang ini, menjadi Protestan sambil tetap memegang Kristologi Kalsedon, Trinitas Nicea, sakramen para rasul, dan dogma universal gereja purba. Itu semua hanya mungkin kalau metafisika Katolik benar. Dengan kata lain, Protestan yang konsisten menjadi liberal. Protestan yang takut menjadi liberal, menjadi fundamentalis. Protestan yang muak dengan keduanya menjadi sekuler. Bart Ehrman contohnya. Protestan yang ingin tetap ortodoks akhirnya kembali ke Katolik atau ke Katolik Timur atau ke Ortodoks Timur. Garisnya jelas, tidak perlu dipoles lagi. Ya, sampai sini ujungnya jelas kan. 3 track ini. Tapi kalau Protestan mau ini, akhirnya dia harus kembali ke Katolik atau minimal singgah sebentar ke Ortodoks. Nanti sampai di Ortodoks baru dia tahu ada satu yang kurang. Dari situ dia kembali ke Katolik, itu soalnya botolnya belakang lagi. Coba sendiri. Oke. So kita pause sebentar.